Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kajian suluk online. Selamat bertemu kembali di kajian mingguan. Kita mengkaji Al-Quran, mengkaji kisah-kisah nabi-nabi. Masih dalam tema Adam alaihissalam. Ya, hari ini saya mengambil referensi dari buku ini. This is very recommended book. Ya, ini saya beli waktu ke Indonesia nih. Judulnya Tarikhul Anbiya, Kisah Hikmah dan Teladan Para Nabi, Rasul, dan Orang Soleh. Wah, ini bagus banget isinya. Ehm, Ditulis oleh ahli tafsir dan sejarah abad kelima Hijriah. Jadi bukan hanya kisah para nabi dan rasul, tapi juga ada orang-orang yang soleh gitu. Dalam Al-Quran dikatakan kisah-kisah mereka membacanya itu bisa menghidupkan akal hati, ya, menghidupkan fuad kita. Jadi kalau fuad hidup, itu akal hati kita bisa melihat kehidupan lebih jernih, apa adanya, bukan memaksakan agenda kita gitu ya. Bisa lebih nerimo dalam arti bukan bukan apa namanya apatis ya, tapi bisa lebih mengalir gitu. Nah, ini kita belajar belajar dari apa namanya kesabaran mereka dan lain sebagainya. Nah, saya mau membacakan di sini ya, ada kisah sedikit saja nih, kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi, ketika Allah berkehendak untuk menciptakan Adam, dia mewahyukan kepada bumi, sesungguhnya aku berkehendak untuk menciptakan makhluk yang berasal darimu, gitu ya. Jadi ada aspek bumi yang diundang. Di antara mereka ada yang taat kepadaku dan di antara mereka ada yang durhaka kepadaku. Nah, jadi dari awal tuh udah tahu nih ada skema begini. Dalam surat ya dalam Al-Qur'an dikatakan ada golongan kanan, golongan kiri gitu kan. Eh, Golongan al-muqarrabun. Terus ada hadis juga yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan di tangan kananku ada buku yang isinya penghuni surga. Di tangan kiriku ada buku yang isinya penghuni neraka gitu kan. Eh, terus apa namanya? Sampai para sahabat bertanya, loh, kalau sudah ditentukan penghuni surga dan neraka, terus untuk apa kita beramal gitu kira-kira. Jadi dari awal tuh sudah begitu desainnya. Dengan izin Allah gitu ya, dengan ada sebuah rahasia Allah di situ yang perlu kita kejar untuk memahaminya. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, maka aku masukkan ke dalam surgaku. Barang siapa yang durhaka, maka aku masukkan ke dalam neraka, gitu kan? Nah, di sini disebutkan lalu bumi menangis hingga mata air menyembur sampai hari kiamat. Sampai kayak begitu katanya. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk membawakan segenggam tanah. Bumi bersumpah kepada Allah agar tidak sebutir pun yang dibawa menjadi bagian neraka. Dan Jibril pulang tanpa membawa tanah sedikit pun. Kemudian Allah memerintahkan Mikail untuk melakukan itu. Setelah itu Israfil, keduanya pulang tanpa membawa tanah apapun. Kemudian Allah memerintahkan Israel, di malaikat keempat, untuk melakukannya tanpa memerhatikan bagiannya. Kemudian Israel mengambil dan membawanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, engkau cocok untuk mencabut ruh. Lalu dia memberinya nama malaikat maut. Dikisahkan iblis itu tuh sempat menginjak tanah bumi. Maka nafsu, hawa nafsu ini maksudnya diciptakan dari tanah yang diinjak iblis sehingga dia menjadi watak manusia. Adapun tanah yang tidak terkena injakan iblis menjadi asal para nabi dan para wali. Nah, ini dia yang menarik, ini mirip dengan perkembangan manusia di dalam rahim, ya. Dikatakan tanah itu dicampur dengan lumpur. Jadi ada campuran air ya, lumpur itu kan ada campuran air. Dibiarkan selama 40 tahun sebagai lumpur yang lengket, kemudian dibiarkan selama 40 tahun sebagai tanah kering, nah, lama-lama mengering seperti tembikar. Kemudian Allah menjadikannya sebagai jasad dan meletakkannya di antara Mekah dan Taif selama 40 tahun. Diriwayatkan jasad Adam dihujani air kesedihan selama 40 tahun, kemudian dihujani kesenangan selama 1 tahun. Jadi karakteristik jasad itu dihujani air kesedihan selama 40 tahun,
Rasionya 40 banding 1. Dihujani air kesenangan selama 1 tahun. Ini nanti nyambung dengan hadis yang mengatakan orang beriman tuh susah hidupnya di sini. Ya, banyak godaannya, banyak ujiannya gitu. Ini karakteristik kehidupan di dunia nih banyak sedihnya memang. Ya, makanya kan bacalah Al-Quran dengan menangis. Kalau bisa dinangis-nangisin gitu kayaknya gitu ya. Jadi banyaklah hadis yang mendukung itu bahwa harus kamu tuh banyak nangisnya dibanding banyak tertawa gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bahagia, two different things. Bukan berarti nggak boleh bercanda, bersenang-senang ya. Tapi kita paham, masih paham di sini tuh ini bukan tempat tinggal kita. Kita lagi merantau ya, rumah. Dimanapun esensi dari jauh dari rumah tuh bikin nuansa kesedihan lah gitu. Jadi memang jasad ini nuansanya kesedihan. Nah, kita mesti ingat bahwa entitas kita yang utama kan si jiwa gitu. Jiwanya yang memang harus harus bangun di atas tanah kesedihan inilah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang menarik adalah perihal Baitullah. Nanti kita nyambung dengan konsep taubat ya. Oleh karena itu, katanya anak cucunya banyak bersedih. Ruh Allah yang pertama kali ditiupkan olehnya adalah di otak Adam. Lalu ia berputar di sana selama 1 tahun. Kemudian ia turun ke anggota-anggota tubuhnya. Dia bersin, duduk, lalu berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau bersin kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah menjawab, yarhamukumullah gitu. Kemudian Allah memerintahkan, nah, mendirikan kemah dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ini ada ayatnya. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Setelah itu, dia memasukkan ke dalam surga. Adam berada di sana hingga memakan buah pohon dan dikeluarkan darinya. Jadi ini udah skemanya, sempat di surga, makan buah pohon dan dikeluarkan darinya. Kemudian kan iblis menolak untuk bersujud. Dia memasukkan ke dalam surga dan sampai dengan skema memakan buah pohon dan turun ke bumi hingga meninggal di sana. Nah, ada disebutkan tentang ada kemah yang diangkat ke langit. Jadi setelah kemah itu diriwayatkan berada di langit ketujuh. Dan itu adalah bait, rumah yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan demi Baitul Ma'mur, surat At-Tur ayat 4, surat ke-52 ayat 4. Baitul Ma'mur ini, kata Ma'mur diambil dari umrah. Umrah itu artinya ziarah. Jadi memang rumah yang sering diziarahi, dikunjungi. Memang disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari terdapat 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur dan tidak kembali. Jadi luasnya segede apa nggak kebayang. Itu Baitul Ma'mur. Dan Baitullah yang ada di muka bumi itu adalah bayangan dari Baitul Ma'mur yang di atas gitu. Ia sejajar dengan Baitul Haram. Jadi ada Baitullah, Ka'bah di bumi, ada Ka'bah di langit. Para malaikat berhaji di sana setiap hari, 70.000 jumlahnya dan tidak kembali. Diriwayatkan setelah kemah itu diangkat ke langit, anak cucunya Sits bin Adam, jadi kan keturunannya Adam, membangun kembali Baitul Haram di situ. Jadi dari Ibnu Abbas, orang yang pertama membangun Baitul Haram di muka bumi adalah Adam alaihissalam. Gitu. Jadi konsep taubat itu tidak terpisah dengan konsep pembangunan Baitullah. Karena disebut Baitullah, ini kan eh, tempat untuk jadi rumah. Rumah tuh tempat kita tenang ya kan. Wanna go home tuh pengen pengen damai, betul nggak? Home sweet home. Ide tentang rumah tuh tempat kita kembali kalau udah capek seharian, rumah baiti jannati gitu ya. Itu adalah sesuatu yang membawa kepada sakinah.
Makanya disebutkan kemah itu dalam, kalau dalam bahasa Nasrani tabernakel gitu ya, itu Ibrani menyebutkan Shekinah. Jadi sesuatu tempat yang membawa kedamaian. Makanya kalau kita haji umroh gitu ya, lihat, oh itu ya damai, rasanya nangis gitu kan ya. Nah, itu nuansa yang kita pengen bawa ke sejadah gitu. Makanya sejadah tuh ada Ka'bahnya gitu kan ya, untuk mengingatkan bahwa mestinya hati kita itu damai. Tapi kapan hati menjadi damai? Nah, ini harus ingat kepada kisah Adam alaihissalam. Jadi memang ada suatu masa ketika Adam alaihissalam dicipta dan kemudian Allah Ta'ala menyapu eh, apa namanya punggungnya dan di situ keluar keturunan Adam dari awal sampai akhir, jiwa-jiwa yang akan turun nanti yang menjelang kiamat itu keluar berjejer semua. Di situ kemudian di sebuah tempat di buku ini disebutkan ada beberapa versi di mana ini setting tempat ini terjadi. Ada yang ada kabar yang mengatakan itu antara Mekah dan Taif. Itu adalah sebuah lembah bernama Bats Na'man dekat Mekah gitu ya. Ada juga yang bilang oh pengambilan janji itu di sebuah lembah bernama Ruhban di daerah India. Macam-macam lah ya. Tapi bahwa ada satu masa ketika kita belum terlahir dari rahim ibu kita, tempat pengambilan perjanjian antara jiwa-jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Dan itu tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka. Nah ini setelah diusap gitu ya, keluar kan semua keturunannya dengan apa namanya daya ya kemahakuasaan Allah Ta'ala. Makanya kita sebut kita berasal dari Adam alaihissalam. Ya memang semua dari situ, bapak kita semua Bani Adam. Makanya bersaudara kita, walaupun orang terbagi menjadi dua golongan tadi disebutkan ya, ada dua golongan. Makanya golongan Nabi Adam, golongan Habil atau Qabil gitu. Nanti kan keturunan Habil yang apa namanya baik-baik gitu ya, Qabil, nah kayak gitu. Jadi sudah desain dari awal seperti itu. Ada rahasia kenapa di situ. Nah, mengetahui ini, sahabat-sahabat, ini terjadi apa namanya? Ada yang mengatakan ini semua terjadi di surga gitu. Jadi ketika perjanjian itu diambil, kita sudah mengenal tentang siapa Rob. Karena di surat Al-A'raf 172 itu pernyataannya adalah Alastu birabbikum. Bukankah aku Robmu? Jadi pengetahuan awal si jiwa kita, bukan raga nih ya, raga ini baru terbentuk nanti di rahim ibu 120 hari baru ditiup jiwanya. Jadi tugas suluk itu diantaranya karena kita kajian suluk ya. It's a recollection, it's a path of recollection untuk mengenal kembali hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan buat si jiwa sejak awal waktu. Kenapa kita mencari kebenaran kita kan kita makanya ada proses recollection. Recollection tuh gini ya, kalau kita belajar terus kita bisa mengenal sesuatu yang oh ya ini benar gitu. Ada sense itu ya. Ada sense itu karena kita sudah punya pengetahuan awal tentang itu gitu. Kembali ke istilah mencari kebenaran, kan kita kan mencari Tuhan gitu kan, mencari nggak mungkin mencari sesuatu yang kita tidak pernah ketemu atau kenal dengan sesuatu itu sebelumnya. Benar nggak? Jadi kalau kita punya istilah mencari Tuhan, itu karena kita pernah tahu Tuhan itu seperti apa. Terus kita mencari lagi trace itu, pengen merasakan kembali, pengen mengenal kembali. Makanya ketika kita belajar, kemudian ada hal-hal yang gitu ya, the aha moment atau the light bulbs moment itu adalah ketika ya pengetahuan awal itu kemudian match dengan apa-apa yang kita pelajari. Ini bener deh gitu. Nah, kita mengumpulkan lagi itu cahaya-cahaya itu keping-keping cahaya yang berserakan. Allah simpan di setiap penggal kehidupan kita. Gerak taubat adalah gerak keniscayaan. Dalam bahasa Arab,
taubat itu berarti juga al rujuk, kayak rujuk kembali. Ini kita kalau bercerai tapi rujuk gitu ya, rujuk kembali gitu. Nah, kalau kembali, yang pertama mesti paham adalah kita masih tahu di mana tempat kembali, betul kan? Ya, misalkan anak kita balik balik ke rumah kan tahu di mana rumah itu, bukan ke rumah tetangga, berarti nggak kembali. Kembali itu to where we belong, berarti kita berasal dari situ, maka kita kembali. Berarti ya kita mesti ini belajar kisah Adam alaihissalam, pahamlah bahwa kita bukan warga dunia ini. Fakta bahwa pada suatu saat kita akan mati itu adalah tidak terbantahkan. Gak ada yang bilang aku akan hidup selamanya. Mungkin namanya pun bisa lupa gitu. Tapi siapa yang bisa nggak ada orang hidup selamanya. Sekarang life expectancy, angka harapan hidup pun sudah jauh berkurang gitu dibanding zaman-zaman dulu, zaman Nuh alaihissalam orang bisa hidup ratusan tahun. Udah jarang sekarang udah orang mencapai 100 tahun. Mati, di situ berarti ada yang berhenti. Siapa yang mati? Raga kita, jantung berhenti kan kita di declare mati itu oleh dokter, olehnya diraba nadinya udah nggak ada, otak aktivitas nggak ada, pupil udah berarti mati itu disebut ya time of death jam sekian, declare meninggal. Siapa? Raga. Ini yang kita lihat, yang kita pegang, kita lihat di cermin. Raga mati. Tapi yang suluk itu membawa kepada that's not the end of everything. Kalau orang meninggal tuh bukan berarti udah you cease to exist, udah selesai hidup. Enggak, itu baru awal dari kemudian ada kehidupan berikutnya, yaitu di barzah. Ketika dikubur raganya, ini hadis sih kan bicara si peziarah ya yang langkah terakhir sudah sekian langkah, datang para malaikat bertanya. Apa pertanyaan? Man Robbuka? Siapa Robmu? Kira-kira yang jawab ya, kan bukan, kan otak kita udah nggak berfungsi tuh. Jadi kalau sekarang kita ngapal-ngapalin manrobuka, iya, semua memori itu disimpan di sel-sel neuron otak, which is yang nanti kalau meninggal udah nggak berfungsi. Dia dikubur di tanah dan menjadi makanan cacing-cacing tanah. Terus siapa yang jawab? Nah itulah kemudian suluk itu ingin mengenal siapa jiwa. Apa sih jiwa? What is the soul? Itu. Jadi mengenal jiwa inilah kemudian ada tahapan-tahapannya. Kemudian kalau kita mengenal jiwa, kita mulai mengenal aspek langit dari segala hal. Bahwa di balik segala sesuatu yang termanifestasikan secara fisik, itu ada sesuatu yang di belakangnya gitu. Ada bayang-bayang, ada sesuatu yang asal muasal, ada hikmah. Selalu kita kan gitu kan, ada hikmah di balik itu. Nah, itu kita sedang mencoba mengais-ngais aspek jiwa agar kita tidak terlanjur apa tidak terlalu sedih dengan yang luput dari kita atau terlalu berbahagia sampai lupa ingatan, lupa daratan dengan apa-apa yang kita dapatkan. Makanya orang beriman itu stabil. Kalau dapat rezeki lahir batin tenang, nggak terlalu lupa daratan. Begitu terpuruknya juga sabar, ya. Jadi sabar dan syukur menjadi sepasang sayap. Dia gitu, mantap gitu jalannya. Nggak terlalu putus harapan, nggak juga terlalu berlebihan gitu ya dalam melakukan sesuatu. Nah itu kira-kira. Jadi perjalanan taubat bagaimanapun juga adalah sebuah perjalanan yang niscaya mau tidak mau akan terjadi. You want me to wear this? Hah? Oke. Oke. Ya, 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 gitu. Nah, ya taubat.
Kata Rasulullah SAW, aku bertobat setidaknya 100 kali dalam sehari. Memang ada perjalanan, jadi taubat tuh kembali. Ayo, dalam surat Fussilat, datanglah kepadaku. Kan itu Allah Ta'ala bicara kepada apa? Langit dan bumi. Apa kemudian, kan kita yang membaca Al-Quran. Itu bicara tentang kita, sahabat-sahabat. Buminya adalah raga, langitnya adalah jiwa kita. Jadi si raga dan jiwa mesti taubat sama Allah Ta'ala. Itu kenapa dalam Islam, peribadatan itu si raganya aktif. Tidak hanya membangun jiwanya, raganya mesti ikutan. Diajak wudhu, bersihin. Raga tuh yang dibersihin. Ya kan? Ikutan. Sholat juga angkat tangan, raga ikut gitu ya. Sambil jiwanya paham kenapa itu gerakan-gerakannya seperti itu. Nah, aspek langit bumi itu selalu konsisten di mana-mana. Nah, makanya disebutkan dalam surat Ibrahim, manusia yang kita harus menjadi manusia yang seperti pohon. Kalimah thayyibah sebutannya. Syaratnya cuma dua kalimat thayyibah tuh. Akarnya menghunjam kuat ke bumi, ya, itu yang menjadi syarat pohon. Kekuatan pohon itu terletak pada akarnya. Ya. Ada pohon makin gede, tapi akarnya serabut, tumbang. Ya, jadi ditiup angin itu akan menguatkan akar. Nah, akar itu karena dia mengambil unsur hara, zat-zat dari dalam buminya dan air dan lain sebagainya. Dia yang akan merentangkan dahan di langit. Jadi bersuluk, ya, bertobat tidak mungkin tanpa orang mengelola bumi dirinya dengan baik. Mengolah raganya, makan yang benar, tidur yang benar, gitu ya, mata dipakai yang benar, ya. Makanya hal-hal yang bersifat maksiat atau ya artinya tuh nggak tidak menggunakan buminya sesuai dengan juklaknya, pengaturannya, maka ada diatur oleh syariat. Jangan makan babi, nggak baik, tidak baik untuk badan, nggak baik untuk jiwa, gitu. Jangan mencuri, nggak baik, gitu ya. Jangan makan berlebihan, nah, kayak gitu-gitu. Semua syariat itu sebenarnya untuk memprotek raga dan jiwa kita. Karena untuk ditaubatkan dua aspek itu yang harus kembali, raganya dan jiwanya. Nah, jadi pilihannya cuma dua, karena setiap orang on the way gitu untuk kembali pada Allah Ta'ala. Pilihannya dalam surat Fusilat, tau'an atau karhan. Itu aja. Kamu bersuka cita mengikutinya, kembali dalam gerak kembali. Ini semua takdir kehidupan kita, mau tidak mau, willingly or unwillingly, kembali. Makin dekat kita, tiap butir-butir pasir tuh makin dekat kepada kematian. Sekarang masalahnya kita mengikuti takdir itu dengan sukacita atau terpaksa. Itu. Itu sebagai pembuka. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Teh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yosi. Ah, aku sebenarnya bukan bertanya sih. Aku kan tadi Tessa ngomongin soal kita mencari cahaya dan mengenal jiwa gitu ya. Aku tuh jadi kayak baru di ini ya, di momen dengerin Tessa dari tadi tuh malah dapet aha momennya gitu. Kayak Alhamdulillah. Apa tuh? Apa tuh? aku kan dari sebulan ini sih sebenarnya aku tuh masih bertanya-tanya kenapa ya aku banyak momen ibadahku itu tuh kayaknya cuman gerak semata. Kok aku Hmm. susah banget terkoneksi dan menikmati sholatku gitu. Hmm. 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 Kayak dulu, mungkin ada di beberapa momen dulu aku bisa gitu. Tapi kok sekarang ini aku nggak bisa ya gitu. Terus aku tanya gitu, apa sih yang membuat eh, sholatku ini eh, kok rasanya nggak nikmat gitu loh. Kan nggak enak ya Teh Hmm. ya, kalau sholat cuman Ya, gerak doang. Itu rasanya kalau iya. buat aku ya, setelah Aha. eh, ikut ngaji suluk ini, itu jadi kayak Aha. kayak cuman kayak jadi penjilat kasarnya ya, Hmm. Hmm. cuman buat Hmm. kayak absen
Ya udah, tapi nggak ngerjain apa-apa, nggak ngerjain, nggak loyal, nggak bener-bener niat Jadi kerja kayak dalamnya gitu. nggak ngerasa gitu ya, dalamnya nggak makan Ya, gitu. Wah, gitu. hmm, Terus aku mikir kan, tadi aku baru aja kayak kesel sama temanku gitu kan, kesel karena aku ngerasa aku udah ngebantu dia banyak, tapi dia hmm, udah menyakiti aku gitu loh teh. Terus aku mikir kayak, oh jangan-jangan aku ini nggak bisa nikmatin sholatku karena hatiku aja tuh kayak masih kotor gitu loh teh, kayak masih hmm, kotor, nggak bisa memaafkan. Terus aku tuh kayaknya selalu ngerasa tersakiti, masih mental korban, selalu ngerasa kayaknya orang, maksudnya kayak masih sering ke-trigger. Aku aku disakitin terus aku kesel sama dia gitu. Terus aku juga kadang kayak ngerasa aku tuh jahat sama aku tuh sebenarnya jahat loh. Aku baru sadar gitu loh teh kayak ternyata aku jahat juga ya jadi manusia. Aku tuh kadang oportunis juga loh teh gitu-gitu loh teh di kehidupan sosialku gitu ya. Mungkin tuh akhirnya yang bikin aku tuh susah untuk menikmati sholatku gitu. Terus aku ngerasa kayaknya nafsu keduniawianku itu kalau aku list gitu ya, itu tuh kayak masih super banyak kali ya teh. Aku sampai hmm, mikir, hmm, ini gimana aku untuk apa ya kayak menyingkirkan itu. Aku kayak mau ngomong sama Allah ini prosesnya gimana gitu. Aku bingung gitu loh teh. Di satu sisi kayak aku pengen belajar. Ya udah tobat. Ya udah aku pengen menikmati ibadahku yang benar-benar aku emang butuh Allah gitu loh teh. Tapi kayak untuk sebulan ini entah kenapa aku kayak susah banget dapet kenikmatan itu gitu. Jadi tuh rasanya wudhu aja nih teh. Ya Allah teh, itu kayak untuk menggerakkan badan ke masjid. Alhamdulillah kantorku kan deket masjid. hmm, Jadi kami itu alhamdulillah. punya kebiasaan. Jadi staf divisi divisiku itu cewek-cewek punya kebiasaan kalau sholat itu ke masjid. Nah, Hmm, otomatis kan kalau aku nggak ikut sholat, mungkin kayak ada omongan gitu. Sebenarnya bukan omongannya sih teh yang aku pikirin, aku nggak mikirin itu, tapi aku tuh kayak lebih concern ke kok aku untuk wudhu datang ke masjid aja itu kayak ragaku teh yang tadi teteh sama ngomongin kayak hmm, ya kok begini gitu rasanya ini aku ngerasain sebulan nih untuk wudhu aja aku kayak yang ya begitu teh kayaknya jadi hmm. kayak mungkin gitu kali ya teh ya. Kita tuh sulit mendapatkan kenikmatan beribadah karena tadi masih banyak hal keduniawian kita tuh yang masih ada di diri kita nggak sih gitu. Pertanyaannya gue sih akhirnya nanya juga sih gitu. Iya, 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 iya. Jadi kan kadar cinta ya, gitu. Kan beda. Kalau semua I assume pernah jatuh cinta. Iya, Ya, boleh cinta pada seseorang atau cinta pada pekerjaan atau apa. Pokoknya kita yang lagi ngebet banget gitu kan ya. Itu ada kadar cinta. Itu cinta tuh nggak bisa dibuat-buat ya. Kalau kita suka tuh gitu dikejar. Lagi suka drakor, wah binge watching tuh sampai bablas sholat. Alhamdulillah ya. Tapi gitu, kalau kita lagi seneng itu kayak gitu kesengsem. Jadi kalau kita kesengsem banget sama Allah, itu ditongkrongin pasti saat-saat ketemuan tuh. Bener nggak? Zuhur nih, 15 menit lagi. Wudu, 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 wudu gitu ya. 5 menit belum azan udah duduk. Nah kayak gitu-gitu tuh Allah melihat. Nah, emang nggak bisa dibuat-buat sih gitu ya. Derajat kita menyambut panggilan pun kan karena derajat di sini ya, di hatinya gitu. Kalau misalkan ya yang gampang nih cari soal misalkan siapa sih Bayu sih apa namanya artis pujaan siapa coba biar ada bayangan siapa yang kalau ketemu dia oh bakal yang wow ya siapa Anggun C. Sasmi. Anggun misalkan ya misalkan Bayu sih itu Anggun C. Sasmi telepon gitu wah langsung ya apapun di drop pada saat itu Anggun telepon gitu kan ya atau dia, Hmm. oh besok ketemuan ya, Mbak Yosi jam 10 jangan jangan telat. Wow, itu jam 9 udah nongkrong, ya nggak mau telat. Udah bahkan semalaman udah tegang. Mau pakai apa? Wah, karena bertemu idola, gitu. Jadi kan gitu. Kalau bertemu idola tuh pengen ketemu, begitu ketemunya tuh disambut. Nah, orang
yang hatinya demikian sama Allah, dengar azan tuh dia Allah. Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya, geus adan deui gitu. Kalau orang Sunda mah, baru ada. Itu kan, kan Allah melihat itu hati orang. Aku panggil nih, ketemuan yuk gitu. Kayak kita di telepon, jangan di telepon, ada udah telepon lagi. Nah itu berarti kan berat hati. Kalau memang kesengsem, wah langsung, ya halo sayang. Nah gitu kan, ketemu di telepon sama kekasih, begitu lihat mukanya, oh gitu, ya 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 gitu. Nah, so the man beginilah, kecintaan pada Allah tuh bukan dari kita masalahnya. Dia yang duluan melihat kita. Kita nggak bisa mengada-ada. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengetuk pintunya agar dia memberikan itu. Begitu di pandangannya berpaling ke kita, hati kita berbuncah. Makanya lakukan sebanyak-banyak mungkin apa namanya amal kebaikan. Kita nggak pernah tahu di mana itu. Kepemurahan itu adalah hal yang paling melambungkan seseorang ke langit. Kepemurahan. Wah, kasih. Ya, pemurah ya. Semua dibagi, pemurah juga dimaafkan. Jadi kebaikan-kebaikan seperti itu tuh jangan sepelekan, gitu ya. Ada seseorang dalam riwayat diangkat menjadi waliullah, langsung naik tuh di-upgrade gara-gara dia menemukan robekan Al-Quran di jalan, kena debu. Dia bersihin, oh ya Allah ini Al-Quran. Oh, dibersihin, dia kasih minyak wangi, dia simpen, dia cium-ciumin, disimpan di tempat yang tinggi. Tapi dia bisa begitu karena penghadapan hatinya ini kalam Allah. Nah, itunya yang dilihat sebenarnya. Perkara itunya bukan perkara menyemelatkan sebutir itu ya, tapi karena di dalamnya itu sudah ada begitu loh. Nah, itu yang Allah lihat. Jadi misalnya gimana itu ya kok susah? Ya berarti memang tanda saja kita belum begitu kesengsem sama Allah. Atau aku pengen, makanya ada doanya, aku memohon kecintaanmu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, sampai minta, diminta. Karena harus datang dari dia, cinta itu. Tapi memang tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Jadi ketika kita mulai mencari, itu sebenarnya dia duluan yang mencari. Pahamilah. Ya, jadi dia duluan. Ketika kita rindu, dia duluan yang merindu. Mungkin rindu dia jauh lebih dalam pasti dibanding kita. Kita kan cuma angin-anginan kadang-kadang. Karena masih terdistraksi oleh masalah ini, itu, dunia gitu ya. Karena itu tadi ada campuran tanah, hawa nafsu. Hawa nafsu itu dalam Al-Quran dikatakan cenderung menyesatkan. Karena dia tidak mengenal Allah. Nggak ada. Dia tidak hadir pada saat alastu birobbikum. Nggak hadir. Dan dia nggak kenal. Ya Allah. Wajar dia nggak nyari karena nggak kenal. Maka kalau jiwa kita lumpuh, yang naik hawa nafsu. Itu masalahnya. Seperti kisah Firaun. Maka Musa harus mengeluarkan, harus membebaskan dari negeri Mesir. Membebaskan dari cengkraman Firaun. Gitu. Dan akan ada episode di mana kita harus menyeberangi Laut Merah itu. The truth moment ketika hijrah. Gitu ya. Saat hijrah itu menakutkan. Karena terus abis gini gimana dong kerjaannya gitu, banyak hal-hal yang nggak kebayang gitu, tapi kalau hati sudah kira-kira udah ikuti Bismillah. Nah tapi harus dengan apa namanya pertimbangan, makanya akal itu dikatakan ruh tadi pertama mengelilingi otak dulu. Bagaimanapun dalam bersuluk harus menggunakan dua akal, akal lahir dan akal batin. Jadi apa namanya common sense harus dipakai gitu ya, common sense harus dipakai. Ya, jadi begitu. Gimana teh biar meningkatkan? Harus minta sama Allah itu mah dikasih. Ya, tapi kita bisa berjuang sebisa mungkin berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu kira-kira walau alam gitu. Memang yang dicari adalah koneksi gitu tadi. Connect nggak gitu. Itu yang disebut koneksi itu iman sebenarnya. Kalau membangun keimanan itu yang disebut itu. Kalau kita taubatnya benar, koneksi dikasih sama Allah Ta'ala. Itu.
Oh, Oke teh, semangat terus ya, makasih. Mbak Yasi. Ya. Alhamdulillah nih, ada aha moment ya. That's nice. Alhamdulillah. Silakan yang lain berbagi perenungan, kontemplasi atau ya, Mbak Sari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Sari? Sehat, Bu. Udah lama ya? Alhamdulillah. Ya. Gimana gimana? Apa yang Iya, mau alhamdulillah di-share saya nih? di Bandung sekarang, Ibu. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, terus. Iya, apa namanya? Ya, selama nggak bertemu ya banyak yang sudah terjadi, Masya Allah Hmm, gitu. hmm, Eh, ya, apa namanya? ah Panjang ya Bu Tessa kalau diceritain, Maya. Intinya sekarang saya dalam posisi sama Allah di di kondisi dimudahkan ya Bu Tessa ya secara urusan dunia gitu. Jadi hmm, apa namanya, Allah kasih kesempatan kan waktu itu saya pernah cerita Bu Tessa kan saya pengen belajar lagi gitu sama Allah dibuka jalannya Alhamdulillah. Nah, eh, dan tidak cuma itu tapi juga kayak benar-benar rasanya kayak disunyikan ya Bu Tessa ya. Gitu hmm. jadi kan dengan kesempatan belajar ini juga saya sudah tidak mengajar juga gitu kan. Jadi benar-benar sunyi sekali gitu rasanya perjalanan ini kayak berasa sendiri. Nah, saya ingin minta saran Bu Tessa, bagaimana Hmm, sekarang di posisi yang harusnya kan saya banyak bersyukur ya Bu Tessa ya gitu ya. hmm, Tapi ternyata pas Allah udah kasih apa yang saya mau juga gitu ya di kondisi yang seperti ini, kok rasanya tetap aja hati itu kayak masih mencari-cari gitu ya Bu Tessa ya kayak hmm, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau dibilang koneksi dengan Allah, di momen ini justru saya banyak banget itu ngerasa Allah tuh deket banget gitu ya buat saya gitu. hmm, Kadang-kadang sampai kayak kadang nggak percaya apa beneran ini tuh kan maksudnya apa beneran begini gitu sampai kan hmm. terus saya kan sering ngomong kalau mau apa-apa belajar buat nanya dulu kan ya gitu sama Allah gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Sampai ini aja deh yang paling sederhana kayak tadi pagi gitu. Ya Allah enaknya hari ini makan apa ya gitu kan ya. Hmm, hmm. Kan Terus? saya itu kan di Bandung kan nggak begitu familiar ya Bu Teh saya jadi karena Hmm, kelas terus kelas kantin kosan gitu aja gitu nggak main hmm, kemana-mana gitu kan hmm, terus tiba-tiba ya udah deh keluar aja gitu karena pengen banget nyelesain tugas jadi nggak pengen masak gitu kan jadi saya pas itu ada kepikiran pengen makan lontong gitu terus udah kan deket kampus itu saya mau jalan tuh Bu Tessa gitu ya tahu-tahu teh hujan tuh kata hujan di tengah jalan tuh oh ya udah deh nggak apa-apa kalau hujan saya belok aja gitu ada tukang nasi uduk gitu ternyata tuh hmm. tukang nasi uduk tuh jualan itu yang saya cari itu tuh kan nah, yang saya jadi tuh tulisannya jual nasi uduk tapi ternyata dia jualan lontong kari gitu kan ya itu tuh kan yang saya cari mau saya jalan jauh gitu ke kampus itu tuh terus tengah jalan hujan saya belok ke deket kosan nggak tahu ya saya dapat apa yang saya cari dan itu dengan kualitas yang apa yang enak lah Memuaskan. gitu. Iya, iya. Tuh Dan diberi apa saya yang dicet terus? selesai selesai dari situ tuh saya tuh jalan tuh sambil nangis gitu saya mikir gini Hmm, ya Allah ini tuh beneran gitu kan maksudnya tuh kamu tuh ini tuh beneran gitu karena kan ya memang rasanya sekarang kayak perjalanan ini sendiri ya buat saya kan kalau mungkin saya juga masih adaptasi ya buat saya dengan kondisi yang biasanya kan hektik ya tiap hari itu pulang pergi Bogor Jakarta gitu kan sekarang bener-bener udah dikasih beasiswa nggak usah mikirin mondar mandir karena kemarin udah sampai sakit-sakit juga kan buat saya ya udah dan ternyata ketika jeglek dikasih begini juga oh ini kasih saya ya, masih gimana ada yang hilang gitu. Hah? gitu ya. Masya Allah. Saya sebenarnya merasa bersalah gitu sama Allah tuh gitu Allah Kenapa tuh udah merasa kasih bersalah? banyak gitu ya udah baik Hmm, banget udah kasih banyak gitu tapi kenapa saya tetap merasa ada yang kurang gitu kan jadi kan khawatir ya Bu Teh saya maksudnya kalau kita nggak pandai bersyukur kan gitu ya ya, itu ya, sih ya. jadi pas kemarin juga kan alhamdulillah saya tetap
ini ya Bu Tessa, saya ikut ngaji suluk yang offline juga kan. Saya sempat tanya juga kemarin gitu. Hmm, hmm, Tanya kemarin tuh sama Allah tuh kayak banyak diuji sabarnya gitu kan ya. hmm, Terus sekarang dikondisikan yang seolah-olah kayak semua beban tuh diangkat, tapi kok tetap masih kayak ada yang kurang gitu. hmm, hmm, Jadi sekarang gimana sih caranya gitu, cara bersyukur yang baik dan benar, kan ya Bu Tessa. Tadi mungkin istilahnya Bu Tessa tuh, kita harus mengelola bumi kita ya Bu Tessa ya gitu. ya, Karena hmm, sekarang kan sama Allah tuh kayak semua diangkat gitu loh Bu Tessa. Saya ngerasanya udah belajar yang bener gitu, nggak usah neko-neko pikirannya gitu. Tapi ya itu tadi ya gitu. Jadi ada khawatir gitu. Aku nih kenapa sih? Tengah Tessa, aku nih kenapa hmm, sih kok hmm, ini hmm, amat gitu. Padahal Allah udah baik banget gitu. Kok belum bisa sampai yang apa tadi yang buat Esa bilang kalau kita kesem-sem kan gitu ya. hmm, Kesem-sem hmm. sama sama orang kan gimana gitu. Rasanya kepengen gitu bisa bisa secinta gitu tuh kan buat Esa. Iya, betul. Iya, Kapan alhamdulillah. cukupnya ya kita ya buat Esa. Hmm, hmm. Kan sih kita Iya, akan merasa betul. cukup. Iya, memang perlu ilmunya. Kalau enggak, kita akan terpontang-panting dari satu fata morgana ke fata morgana yang lain. Kita pikirnya akan membawa kebahagiaan. Terus sampai di sana, kok kosong ya? Tangis lagi kan? Oh, mungkin kalau aku menikah, aku bahagia. Udah menikah, ribut. Oh, mungkin kalau punya anak, biar biar melekatkan. Udah punya anak, tambah cerai. Nah, ada kayak gitu ya kan? Eh, Kita selalu mendikte Tuhan. Ya Allah, kalau aku punya ini, aku bahagia. Dan nggak pernah bahagia. Karena nggak salah caranya kita mendikte dia, bukan bertanya. Karena yang tahu desain kita kan Allah. Dan Allah tuh yang oke, silakan. Jadi belajar ada yang belajar. Kuncinya memang terletak pada nama agama kita, Islam. Aslama, berserah diri, baru damai. Terus berserah diri pada apa? Biarkan dia yang ngatur. That's the smartest way. Gitu. Sok yang baik apa? Ya, bukan berarti apatis, tapi kita berusaha berserah diri tuh baca gitu. Mana yang pas, mana yang enggak gitu. Ayat Qur'annya jelas, apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk belum tentu baik. Udah gitu kita banyak keinginannya. Makanya di tahap awal suluk tinggalkan keinginan sampai kayak gitu mursyidnya. Kalaupun ada keinginan keinginan taubat, keinginan jadi hanya menginginkan apa-apa yang Allah perintahkan. Ya Allah, aku ingin sabar, aku ingin kau beli syukur. Jadi nggak usah, ya Allah, aku ingin menikah sama itu. Nah, itu kayak gitu bahagia, bahaya. Kata Allah, emang siapa yang suruh? Nah, ya Allah, aku pengen dapat pekerjaan. Nah, itu udah menautkan kepada sesuatu yang menurut kita baik. Jadi kata Allah, ya sampai Rasulullah sebilang gitu kan ada sahabat, ya Rasulullah doakin kan aku biar jadian tuh sama si itu. Kalau nggak ada di Lauh Mahfuznya nggak akan jadi gitu kata Rasulullah. Dan Rasulullah tidak Rasulullah para nabi para wali nggak akan berdoa sesuatu yang karena mereka bisa membaca orang-orang itu orang yang sudah karsanya itu lebur sama Allah ya ya tidak mau berselisih pendapat seujung rambut pun dengan Allah. Jadi udah ngebaca nggak ke sana deh. Udah bisa gitu. Kayak yang kamu minta itu bukan gitu udah. Jadi nggak akan mau berdoain. Yang paling didoain ya semoga sabar gitu lah. Gitu. Tapi spesifik ya Allah tolong doakan supaya aku diterima. Nanti kan dia tahu, wah itu bahaya kalau nah itu yang kita tidak tahu. Nah, akhirnya begini. Hidup itu kan kita pengen bahagia. Artinya, ya kan, nikah teh pengen bahagia, punya anak teh pengen bahagia, kerja di sana teh pengen bahagia. Intinya kebahagiaan itu kan syakinah, itu ada kedamaian sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi orang tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak pernah menjalani kehidupan dirinya yang sejati. Selalu jadi orang lain. Selalu pengen itu karena pengen dianggap itu. Dia nggak akan pernah bahagia. Orang akan kokoh, akan bahagia kalau dia berada di sirotol mustaqimnya masing-masing. Itu yang kita minta ketika sholat. Lambangnya adalah tawaf. Kita tuh punya orbit diri tuh sebenarnya masing-masing. There's a reason kenapa benda-benda langit nggak tabrakan. Cantik banget mainnya. Ya, telat sepersekian detik di kitab Nabi Idris dihukum.
bintang-bintang itu karena mesti ya jalan rotasinya ya. Kita pun punya orbit. Kalau kita sudah mengorbit di bidangnya, nggak akan gelisah, nggak akan kok orang lain udah gitu ya. Oh dia akan this is my life. Penuh hatinya tuh dengan kebersyukuran. This is my life, this is my family, this is my body. Ini ya bersyukur. Ini kehidupanku, ini rezekiku, ini mobilku, ya. Aku puas dengan yang ini. Nah, itu tuh kalau karena dia sudah paham, sudah sampai orbitnya. Itu yang diseru di Baitullah. Maka orang bertawaf tuh kemana? Di Baitullah. Terus kenapa tawaf kok counterclockwise? Coba, kenapa nggak searah jarum? Ya, karena ada kaidah tangan kanan tuh, fisika. Kalau ke kiri, berarti naik si alirannya. Memang mesti mi'raj. Counterclockwise, ke arah kiri. Supaya naik. Kan sholat tuh untuk mi'raj sebenarnya. Sholat mi'rajnya orang mukmin. Dengan mi'raj itu ada makrifat terupgrade, upgrade. Nah, kuncinya makin kita kenal Allah, makin terkagum-kagum. Makin nah itu yang dicari. Makin kita hari-hari hidup sholat karena nggak kenal. Nah, kenal kalau dia tuh, oh dia ternyata ya kayak misalkan kita lagi makan bakso, kita kerja di perusahaan, begitu kenal itu ini si bapak itu yang punya perusahaan ini, wah begitu kenal, atuh jadi beda. Padahal perlu kalau nggak kenal lah gitu ya, begitu tahu maksudnya tahu siapa dia beda penyikapan kita, begitu tahu siapa Allah beda penyikapan kita. Ketika dipanggil, menikapi baca Qurannya beda. Karena kita nggak tahu how powerful he is, kita, how beautiful, penyayang dia. Jadi kita gitu loh, meh gitu hidup teh. Nah itu yang harus dalam belajar. Maka ekro, mesti ilmu itu nomor satu untuk paham itu semua. Nah, kita belajar nih semoga makin menambah kecintaan ya. Itu kan hal seperti sehari-hari ya. Yuk minta dulu sama Allah. Itu membangun koneksi tuh. Tadi yang Mbak Yosi bilang koneksi. Kalau sholat nggak ada koneksi tuh kayak kita ngedate ya, garing gitu, ya kan? Ngobrol nggak nyambung, ya nggak ada koneksi tuh, nggak ada chemistry-nya. Ya, garing lah pokoknya. Kayak kita juga berteman sama orang ya, kita ngafe sama orang, kerasa tuh ngobrolnya nyambung apa enggak, gitu kan? Ada chemistry atau enggak itu ada sama Allah juga gitu sholat nih kalau lagi ada chemistry nyambung wah beda sholatnya ada itu yang sholat bisa mencegah ya apa namanya fahsya dan mungkar ada cahaya yang jadi keluar sholat asal itu sholat yang benar begitu assalamualaikum itu benar-benar berfungsi tuh nah kita salam tuh assalamualaikum warahmatullahi ini si dagu tuh sampai harus ke belakang menyapu 180 derajat menyapu 180 derajat. Artinya, orang yang selesai sholat itu menyebarkan rahmat harusnya. Assalam, menyebarkan salam, menyebarkan assalamualaikum warahmatullah berkah. Salam, rahmat, berkah. Orang yang sholatnya benar, dalam kehidupannya menyebarkan kedamaian, rahmat, pengampun, pertolongan, berkahnya keluar. Itu. Nah, kita bangun, kalau ingin salam, rahmat, berkah menyebar dari ini sekarang apa ini? Isya ya udah Isya sampai jadi harus tegak sholat Isyanya. Itu untuk menjaga waktu antara Isya sama subuh. Subuh tegakkan lagi menjaga waktu dari subuh sampai dengan zuhur dan lain sebagainya. Tegak dari satu ke waktu yang lain. Di saat itu ya kan para malaikat ada dua shift itu tadi ya. Malaikat yang naik, jadi malaikat malam itu mencatat semua kegiatan kita di malam hari. Subuh hari mereka naik gantian sama shift malaikat pagi. Maka ada doa pagi dan petang disebutkan itu saat langit bumi lagi menyatu karena disambungkan oleh malaikat. Rezeki kita di besok hari ini karena udah malam di sana ya ditentukan oleh berapa banyak istighfar kita, salat kita benar di malam hari. Persiapan kita buat besok tuh, sahabat-sahabat mau jelang apa, kesiapan hati kita dari malamnya disiapinnya.
nanti persiapan malam dari siangnya. Anda hidup tuh seperti itu, menjalin, seperti gerak detak jantung, kontraksi, ya, relaksasi, seperti nafas, inspirasi, ekspirasi, inspire. Itu seperti itu. Jalani itu, sabar, syukur, bahagia dengan apa yang ada, jangan mengeluhkan kehidupan, apapun yang ada terima, telan walaupun itu pil pahit, ya, meredam kesepian apa, terima dah. Katanya kamu minta kata Allah, aku kasih mau. Ya udah, alhamdulillah aja dulu gitu ya Allah. Cari di mana, count your blessing, itu kuncinya. Ya, small little thing. Aduh, ya Allah, terima kasih, udah dikasih lontong. Aduh, ya Allah, itu ya, dihitung kayak gitu-gitu teh. Nyeruput sosro, oh ya Allah, saya belum di sini mah susah di Amsterdam nyari sosro, mahal lagi. Nah, syukuri itu. Ya, mungkin karena hal-hal kecil, aduh ya Allah, terima kasih bisa nelen nggak sakit tenggorokan. Nah, kalau kita sibuk ya mencari itu tak terhitung. Fabi ayat Allah yurobikum batukan mana nikmat Tuhanmu yang kau dustakan nggak kehitung beneran. Makanya nih pikiran tuh harus selektif, mikirin hal-hal yang produktif. Jangan mikirin gimana ya dulu kalau nggak kalau udah ke situ nggak produktif tuh mikirnya. Mending mikirin hal-hal yang dipakai tafakur, aduh aku banyak ya seolah menerima. Nah, kalau kita bersyukur di detik ini membuka rezeki detik ke depan. Terus aja gitu hidup tuh ya. Jadi perjuangan kita adalah gimana kita bisa bersyukur di detik ini. This is the best. Dalam Futuhat Makiyah tuh Ibnu Arabi katakan setiap ciptaan tuh perfect. Nah, kita harus lihat di mana perfectionnya gitu di mana. Itu ya supaya oke, sekarang sudah episode sudah berbeda ya. Dulu kan minta-minta kata sama Allah. Wah, sekarang Allah kasih. Belum happy juga. Berjuang melihat happy-nya di mana. Ya, berjuang untuk tauan, sukacita. Itu perjuangan kita. Walaupun masih Allah Maha tahu ya, masih lips, masih di bibir, nggak apa-apa dia menerima persembahan koin palsu kita. Lama-lama dihujamkan itu. Nah, dia yang cahaya kebersyukuran di dalam hati kita. Bahwa istilah Bible, fake it till you make it. Gitu. Nggak apa-apa. Ya Allah, Alhamdulillah, turun, turun. Walaupun hati masih ngedemel sebenarnya. Allah tahu, minimal berusaha dari bibir, terima kasih ya Allah hari ini sudah diberi ini. Nah, kalau sering dialog munajat seperti itu, wow, hebat. Ya, berubah hidup kita beneran. Ya, dari roman mukanya udah berubah tuh nanti. Ya, nanti orang akan rezeki kepancing tuh sendiri dengan rezeki lahir batin. Jodoh ketemu, kok jadi ke jodoh ya. Nanti insya Allah pada saatnya ya ada ya, insya Allah gitu Teh Sari. Nah, ini ya Bu Tessa, Nikmati. mudah-mudahan Hmm. mudah-mudahan Allah maklum ya maksudnya. Saya berusaha, saya berusaha untuk apa namanya itu istilahnya apa tadi? Berusaha untuk mencintai, Tahu kan Bu Tessa. Sebelum mencintai yang lain, saya berusaha untuk bersyukur. Ya mungkin sekarang masih yang tadi Bu Tessa bilang, fake it until you make it. Padahal setiap hari tuh Bu Tessa, aduh, saya merasa bersalah tuh karena saya sebenarnya ngerasa tiap hari itu Allah tuh nemenin banget tuh Bu Tessa. Saya nemenin sampai karena saya mikir, "Ih, ini bener tuh Bu Tessa, ini bener gitu Ya, kan." ya, Jadi ya, I feel so much guilty actually. He try his best maksudnya Allah tuh bener-bener baik banget supaya jangan sedih-sedih Sari, yang baik gitu kan. Sayangnya hmm, masih begini. Mudah-mudahan hmm. mudah-mudahan Allah nerima ya Bu Tessa. Insya Allah, insya Allah selama nafas ini taubat, kuncinya taubat teh. Udah kembali, kembali, kembali tuh ya, yang kita cari apa? Ya, sebenarnya kesedihan kita karena kita nggak mencari Allah. Kalau kita mencari Allah, apapun yang Dia beri kita karena kan dari kekasih teh ya, ya semua, oh semua dari kekasih mah mau rombeng juga ini dari dia gitu, gitu kan. Tapi karena yang cari orang lain jadi kok cuma segini gitu. Karena yang dicari dunia gitu. Itu aja gitu. Nah, itu yang kita makanya istighfar itu pembuka taubat. Dalam Al-Qur'an selalu kan istighfar dan taubat turun midroron, hujan lebat.
di jiwa ya. Hujan tuh ilmu, pengetahuan. Jadi makrifat tambah. Kalau udah makrifat tambah, kita mengenal hakikat gitu. Semua jadi ini hak, nggak batil. Nah, ujung-ujungnya bisa bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila, beneran ini hak semua gitu. Istighfar banyak banget itu dijadikan sebuah, udah jadi hiasan lisan kita lah istighfar itu. Sambil nyuci istighfar, sambil jalan ke kampus istighfar, sambil nyetir ya, naik motor istighfar, istighfar, istighfar. Semua astagfirullahaladzim. Nah, semakin kita ditunjukkan kepada kekurangan diri, ini bagus nih. Wah, aku kok masih berarti kurang bersyukur. Istighfarnya dalam, jadi tahu. Oh ya Allah, ini ada yang menutup amba nih. Istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta dibukakan. Tuh nanti lapis demi lapis dibuka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus, terus-terusan gitu. Insya Allah ada pembukaan. Insya Allah. Amin. Ikuti hadis Rasulullah. Itu hadis sebenarnya. Yang membuka rezeki itu istighfar. Ikuti itu. Ya. Iya, nanti sekian minggu lagi testify ya. Coba, oh teh, aku ya udah mau melakukan banyak istighfar. Benar tahu nggak saya? Nah, itu aku menantikan itu testimoni itu. Ya, Terima kasih Bu Tessa. ya, sama-sama Teh Sari. Ya, alhamdulillah alamin. Itulah kehidupan ya. Itu contoh dia. Memang banyak kasusnya, misalkan aku minta begini, begitu dikasih kok nggak bahagia. Nah, itu. Jadi, nah sementara hidupnya terbatas usianya. Mau berkulang berulang kali itu kayak di running a circle ya, apa namanya, rat race gitu, kayak kayak lari jauh tapi nggak kemana-mana di treadmill gitu ya ya. Cigawe gitunya, aku kayaknya udah maraton nih tuh, kemana-mana di situ aja sebenarnya. Artinya tidak kemana-mana tuh dia nggak belajar banyak tentang siapa Rob, karena kan kita harus berjalan ya, suluk itu berjalan. Dengan bertambahnya berjalan itu kita makin banyak melihat asmanya banyak ya karena setiap saat dia dalam ciptaan baru. Wah, hebat, coba bayangkan. Cuma aja kita nggak kelihat nih kayaknya mana ciptaan barunya. Rumah ini aja. Nah, itu kan ilmu karena harus melihat alam lain. Tidak, kalau fisik ini mah ya gini-gini aja. Orang dulu IPA dibilang ini benda mati, ya kan? Mati katanya. Padahal hidup nih. Coba kalau dilihat pakai mikroskop elektron, itu atom-atomnya bergerak. Dia maha kuasa. Makanya mudah buat Allah mah. 1 detik ada kanker, detik lainnya hilang. Karena emang dia dalam ciptaan baru. Kalau sekedar mindahin kanker ya, kalau sekedar nyembuhin bisa. Sekarang bertanya kenapa Allah izinkan itu tetap ada penyakit. Penyakit lahir batin ya. Mau apa itu? Kenapa itu masih bercokol? Dalam ciptaan berikutnya berarti dia izinkan itu. Nah, tanya kenapa? Kenapa ya Allah? Karena kalau sudah paham selesai itu biasanya. Nanti ke ke materi berikutnya begitu biasanya. Walau alam. Ah, pokoknya indah lah hidup ini, nikmati bener setiap hari. Pokoknya, aduh, mumpung masih ada nafas nih, pokoknya apa yang bisa aku berikan aku. Kan gitu, wal asri itu diperas. Ya. Selain dia maknanya waktu demi masa, dia artinya memeras. Ya, silakan Mbak Ayu. Jadi memeras ya, apapun yang saya punya nih, saya punya waktu, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya berikan. Gitu ya, mentalitas kita tuh. Orang beriman tuh sangat bertentangan dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah meraih sebanyak-banyaknya, mengeluarkan sesedikit-sedikit. Wah, itu mah tuh. Ya, kita justru keluarin. Buat saya sedikit aja. Gitu. Bahkan kaidah bekerja itu buat orang beriman, kalau kamu digaji X rupiah, kerjamu mesti X plus. Itu kata almarhum mursyid saya. Karena yang plus itu jadi cahaya buat mau di mana beli cahaya? Nggak ada di Tokopedia, Amazon. Coba upload cahaya ke nggak bisa. Kerja keras, ikhlas, cahaya. Jadi bukan, oh aku kan cuma dibayar 8 jam kerja udah menit gitu ya. Ini nggak mau rugi 30 menit juga. Justru itu yang jadi cahaya. Kita mau kerja tuh pengen dilihat bos. Kalau bos nggak ada, leha-leha. Gitu dia ada, Nah berarti nggak ikhlas. Bukan kerja buat Allah. Nah gitu nggak akan bahagia. Karena dia nggak ikhlas. Kalau dia ikhlas mah, terserah. Aku kerja keras terus yang di ujung
promosi yang orang lain panas hati, berarti itu ikhlas kene. Ya terserah. Aku mau bukan kerja buat promosi gitu ya. Itu mah rezeki Allah. Terserah mau dilangkahin orang ya sok aja gitu. Kalau ya orang tahu mana yang ini. Kalau udah ikhlas, ya kita bukan kerja untuk naik pangkat, bukan untuk dipromosi. Kalau itu menjadi ekses, ya bonus aja lah, gitu ya. Oh ya, alhamdulillah. Itu biasa aja, hati dingin aja, nggak usah terlalu melonjak-lonjak gitu ya. Biasa aja, gitu. Karena makin kita tertaut sama sesuatu, makin kesengsem itu tadi. Kesengsem itu bikin derita. Begitu dicabut, nggak dapetnya, nangis-nangis gitu ya, nggak bisa tidur, depresi. Ya. Nah, itu karena kemelekatan kita salah, tawakal kita. Kalau ikhlas, lillahi ta'ala mau diambil, mau oke, gitu. Ya, jadi kita semua belajar lah. Kita semua belajar. Dan Allah Ta'ala hebatnya, takdir kita, sahabat-sahabat, itu mensucikan. Ikuti aja aliran takdirnya. Alhamdulillah, gitu. Hari ini yang dikasih. Ya. Sambil tersenyum. Apa ini ya Allah? Nanti lama-lama nyampe. Nah, targetnya adalah taubat nasuha gitu. Ada targetnya taubat. Apa itu taubat nasuha? Nah, itu nanti kita bahas lagi di pertemuan yang mendatang. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri? Ada yang mau say hello atau mengatakan sesuatu? Ya, berarti ini penuh perenungan ya sampai aku melihat sampai gurat-guratan ya. Kayaknya banyak yang hmm, ya Mbak. Ya, Alhamdulillah. Semoga nggak bikin pusing ya. Semoga ada yang ah, ada sesuatu lah gitulah dari sharing kita hari ini belajar dari kisah Adam. Taubat itu terkait Baitullah bagaimanapun juga nanti. Baitullah itu kolb ya maksudnya. Baitullah iya betul ada Baitullah secara fisik tapi hati kita yang harus jadi rumah Tuhan. Karena tercipta buat Dia semata. Yang bisa memenuhinya hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi kalau kita memasukkan banyak berhala itu yang justru diperangi oleh Rasulullah SAW begitu Futuh Mekah. Nggak boleh. Karena itulah ilaha illallah dari awal. Nggak boleh ada ilah selain Allah. Kenapa ilah itu yang mencelakakan kita? Tuhan palsu. Ya. Dipikirnya akan selamat, bahaya. Nah Allah tuh ingin menyelamatkan. Aduh kamu kok pegangannya ke sana nak. Gitu kan kalau kita tuh ya. Oh, kan tenggelam, meninggal sebentar lagi. Kalau kamu masuk ke barzah, keadaan begitu celaka kau. Diputus. Yang kita lihat sebagai musibah dalam kehidupan, padahal itu sebuah penyelamatan. Ya, nanti semua akan dijelaskan. Makanya di padang mahsyar semua diputar lagi sama Allah Ta'ala. Ini loh, nanti seperti dia menjelaskan kenapa kamu begini. Karena di sana cuma bengong, paling gitu-gitu doang. Oh ya Allah. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang minta dibalikan lagi ke dunia supaya dia bisa beramal soleh. Too late, kata Allah. Telat. Atau udah kenapa dulu kan udah diseru. Nah, jangan jadi orang yang menyesal, nauzubillah min dzalik. Mumpung nih ada nafas ya sahabat-sahabat, tobat, iman, amal soleh, sumpah tada akan ditunjuki ke siratal mustaqim kita masing-masing. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kembali dengan kolbun salim, husnul khatimah, bisa nafsunya nafs mutmainnah gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sharingnya. Semoga bermanfaat. Pamit dulu. Terima kasih, Assalamualaikum Teh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.